فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Siyam yang dijelaskan disyarah oleh Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru mengenai beberapa permasalahan berkaitan masalah puasa. Pertemuan yang sebelumnya kita telah baca bagaimana hukumnya seorang wanita mengkonsumsi obat yang bisa menghentikan haidnya dalam rangka untuk berpuasa atau haji. Perinciannya sudah kami jelaskan. Kalau obat tersebut ma'ruf, tidak ada efek samping yang buruk, dalam artian obatnya terpercaya, dinilai oleh dokter ini enggak ada efek samping yang buruk, tidak ada efek samping yang jelek, boleh-boleh aja. Walaupun menerima takdir yang Allah takdirkan itu tetap lebih baik, karena haid ini termasuk sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk putri-putri Adam alaihissalam. Makanya di awal permulaan Syekh Zaid mengatakan menggunakan obat-obatan untuk menghentikan haid, darah haid itu selayaknya ditinggalkan karena bisa mendatangkan penyakit-penyakit. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang lain, kalau obat itu ma'ruf, obat itu sudah dikenal, tidak ada efek samping yang jelek, maka tidak masalah. Faham? Sekarang berikutnya bagaimana hukumnya menyuntikkan darah atau menyuntikkan pada seorang yang puasa. Suntikan itu adalah pengganti makanan pokok. Apa infus namanya ya, itu ya, yang biasanya di infus namanya itu kan. Yaitu bagaimana posisinya dia puasa, batal enggak puasanya? Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Majalis Syahr Ramadan, termasuk yang dihitung dianggap membatalkan adalah ar-rabi' yang keempat, maka nabi ma'nal akl wasyurb. Selama obat itu maknanya adalah makanan dan minuman, fungsi obat itu sebagaimana pengganti makanan dan minuman, paham ya? Maka kata beliau bahwa syai'an, ada dua penjelasan di sini. Yang pertama, haqnud dam fis sha'im, memasukkan darah pada orang yang berpuasa, misal an yusab bin nazif. Contohnya ada orang tertimpa pendarahan, akhirnya perlu darah kan, fayuhkan bihi dam, kemudian dimasukkan badannya darah lagi, fayuftir bidzalik, maka seperti itu bisa batal, karena kedudukan darah tersebut ibaratnya bagikan makanan pokok dia, ya kan, setelah diisi darah dia bangkit lagi, sebagaimana orang yang lemas begitu makan dia sehat lagi. Bisa dipahami? Ini pertama. Contohnya orang tertimpa pendarahan, kemudian dimasukkan badannya darah, fayuftir, akhirnya fayuftir dzalik, akhirnya batal dengan hal itu. Kenapa? Li'anna dama huwa ghayatul ghidha bi'ta'am syarab. Dikarenakan darah itu puncak makanan pokok dengan makanan dan minuman. Paham ya? Menghasilkan darah, makanan, minuman menghasilkan darah, yang akhirnya dengan darah itu diproses, manusia bisa bergerak, bisa aktivitas. Begitu pula ketika kehabisan darah, lemas dia. Tapi begitu diisi darah, disuntikkan darah, dia akan bangkit lagi. Faham? Waqad hasala dzalik bihaqqid dam fi. Dan sungguh hal tersebut, pengganti makanan dan minuman tadi, terjadi dengan memasukkan darah padanya. Sehingga ini menurut penjelasan beliau batalkan puasa, karena ibaratnya darah itu pengganti makanan pokok. Mafhum? Yang kedua, asy-syai' ats-tsani, perkara yang kedua, al-ibr al-mughadhdhiyah, suntikan
Jarum suntikan yang disuntikkan yang fungsinya mengganti makanan pokok. Kalau kita terjemahkan bebas itu infus itu. Paham ya? Infus itu kan macam-macam itu yang digantung itu, ada yang mengganti makanan pokok, ada yang fungsinya lain, macam-macam. Paham? Kita lihat kata beliau, allati yaktafi biha 'anil akli syurb, yang mana pengganti makanan pokok tersebut yang disuntikkan tersebut mencukupkan dari makanan minum. Biasanya orang di infus itu kan enggak rasa lapar, ya kan? Nah, itu yang infus yang istilahnya yang obatnya itu fungsinya itu menggantikan makanan minuman. Fa idza tanawalaha aftar. Apabila orang tersebut menggunakan tadi suntikan infus pengganti makanan tadi, maka batal. Li'annaha wa illam takun aklan wa syurban haqiqatan, walaupun obat tersebut, cairan yang dimasukkan tersebut pada hakikatnya bukan makanan dan minuman, fa innaha bimaknahuma, tapi maknanya sama. Memang itu kalau yang diinfus yang dimasukkan itu kan beda hasilnya dengan diminum langsung. Iya enggak? Coba kalau yang diinfuskan diminum langsung dengan dimasukkan lewat urat-urat itu ya. Nah, bagaimana? Hasilnya beda. Tapi walaupun itu bukan makanan, bukan minuman secara hakikatnya, tapi maknanya sama, fungsi kedudukannya. Nah, seperti itu. Fasabatalah hukmuhuma, maka tetap padanya hukum keduanya. Mafhum? Qultu, kata Syekh Zaid Al-Musabi asabahu wa qad rajjahahu rahimahullah akhiran anna haqd dam fi shaim la yuftir. Ternyata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tarajuk di kitab beliau yang terakhir, beliau mengucapkan ada kitab Fathul Dzil Jalali wal Ikram, anna haqd dam, bahwasanya menyuntikkan darah fi shaim pada orang yang berpuasa la yuftir, tidak membatalkan puasa. Kenapa alasan beliau barakallahu fiik? Dikarenakan kata beliau, kalaupun badan itu dikasih kekuatan sebagaimana ketika dia makan minum, tapi beda kekuatannya ketika hanya diisi darah. Itu alasan beliau. Paham ya? Nah, karena kalau cuma semata-mata darah itu kan ya memang ada fungsinya, cuman enggak istilahnya beda kalau dibandingkan dengan makanan minuman loh. Kata beliau seperti itu. Mafhum? Naam. Kecuali masuknya lewat tempat yang orang makan dan minum. Ini kan kaitannya suntikan. Yang jadi khilaf karena suntikan itu. Kalau lewat mulut enggak ada khilaf sudah. Paham ya? Masukkan darah lewat mulut, diminum misalkan. Na'udzubillah min dzalik ya, itu enggak ada khilaf. Masukkan cairan infus itu langsung diminum. Enggak ada khilaf, batal sudah. Tapi sekarang khilafnya masalah disuntikkan itu, bukan lewat jalur makan minum. Bisa dipahami ya? Naam. Sehingga tentunya kita harus lebih berhati-hati. Berikutnya hal dawa'ur rabwi yuftir, apakah obat asma, obat penyakit paru-paru, sesak nafas itu membatalkan puasa? Biasanya kan enggak diminum ya. Kalau enggak diminum hanya dihirup itu, atau misal semacam fix inhaler itu yang untuk obat pilek atau misalnya itu enggak masalah kesimpulannya. Kita baca dulu. Qala Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, amma dawa'ur rabwi, adapun obat penyakit asma alladhi yastanshiquhu al-marid, yang kadang orang yang sakit itu menggunakannya menghirup lewat hidung, fayasilu ila ra'yatain, maka akan sampai kepada dua paru-parunya, antariqil qasbah al-hawaiyah, dengan jalur semacam pipa kecil atau saluran pipa kecil, la ilal mi'dah, tidak sampai ke perut atau lambung besarnya, walaisa aklan wala syurban, bukan makanan bukan minuman, wala syabihan bihima, dan enggak serupa tuh dah. Iya kan? Enggak makanan, enggak minuman. Antum ketika menghirup fix inhaler tahu ya antum ya? Atau misalkan obat sesak nafas, kenyang enggak? Kenyang enggak kira-kira? Enggak kenyang kan? Hausnya hilang enggak? Enggak hilang juga. Cuma nafasnya lega. Iya kan? Nah, itu enggak masalah. Enggak masalah ya. Wa inna ma huwa syabihun bima yuqtar fil ihlil. Ini mirip dengan apa? Mirip dengan selang yang dimasukkan dalam saluran air kencing. Apa? Saluran apa? Saluran untuk mengeluarkan air kencing. Faham maksudnya ya? Saluran kemaluan. Biasanya ada selang dimasukkan kadang kan? Ya, mirip kasusnya. Bisa pahami? Nah, enggak bikin kenyang, enggak bikin apa? Hilang hausnya. Mafhum? Naam. Sehingga kesimpulannya obat yang dihirup
seperti penyakit asma, penyakit paru-paru atau semisalnya tidak batalkan puasa. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ikhtinaqun nafas al-ma'ruf, sesak nafas yang sudah ma'ruf birrabmi, yang dikenal dengan rabmi, penyakit asma, yusibu ba'dun nas, menimpa sebagian manusia, nasallaha lana wa lahumul afiyah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk kalian dan untuk mereka, untuk kami, untuk mereka keselamatan. Maka kata beliau, fayasta'mal dawa'ain, maka orang tersebut menggunakan dua obat. Jadi obat untuk penyakit asma itu ada dua, tidak selama dihirup, ada bentuknya kapsul. Kita lihat, al-awwal dawa'un yusamma kapsulat. Yang pertama obat yang dikenal kapsulat. Kalau kapsulat otomatis masukkannya nggak mungkin hirup, paham ya? Masukkannya diminum, karena diminum itu otomatis batal. Yastamiluha, dia menggunakannya, fahadhi tuftir, jelas ini batal jelas, karena kapsul-kapsul atau misalnya kan kalau dimasukkan tetap posisinya kan tertelan gitu ya. Nah, mafhum. Li'annahu dawa'un dzu jiramin yadkhulu ilal mi'dah, karena itu obat yang memiliki apa? Yang memiliki zat-zat yang bisa masuk ke perut. Wa yastamilu lis-shaim Ramadan illa fi halat darurah, dan tidak digunakan oleh orang yang berpuasa ketika Ramadan kecuali dalam keadaan darurat. Tapi wa idza ista'malahu fi halat darurah, tapi apabila dia menggunakan dalam keadaan darurat, fa innahu yakunu muftiran, maka dia tetap batal. Walaupun darurat tetap batal karena makan, minum tadi. Paham ya? Ya'kulu wa yashrab baqitur yaumih, maka dia minum dan makan sisa harinya karena sudah batal. Paham? Wa yaqdi yauman badalah, dan menggantikan nanti di hari-hari yang lain sebagai penggantinya. Mafhum? Naam. Wa nu'tsani, obat yang jenis kedua, min dawa'ir rab'i ghazun laisa fihi illa hawa. Obat yang kedua, obat penyakit asma ini, obat sesak nafas ini bentuknya kayak semacam gas, yang tidak ada kecuali hanya apa? Gas. Paham ya? Udara aja. Naam. Yuftah masam syarayain hatta yatanafas bisuhulah. Dibuka obat tadi, dihirup hingga apa? Orang itu bisa bernafas dengan mudah. Fahadha yuftir, enggak batal. Seperti tabung-tabung biasanya nih, tabung oksigen itu kan, kemudian pakai selang itu ada semacam alat yang ditaruh di mulut sama hidung itu biasanya. Nama itu juga dihirup kan, seger itu kan, nah itu enggak batalkan puasa. Faham? Wala yufsidu shaum, dan tidak merusak puasanya. Walis shaim an yasta'milahu wa shaumus sahih. Boleh bagi orang berpuasa menggunakan obat tadi yang dihirup tadi itu, dan puasanya sah. Aman insyaallah ya. Pilek flu, kemudian dia beli fix inhaler atau yang semisalnya itu. Plong biasanya, plong ya kan, segar. Atau dia punya penyakit asma, sesak nafas, dia beli obat yang dihirup juga. Akhirnya apa? Lega, itu nggak masalah, karena itu bukan makanan, bukan minuman. Mafhum? Sekarang perkara-perkara yang dimasukkan dalam tubuh manusia tapi diperselisihkan oleh para ulama tentang batal atau enggak puasanya. Kalau yang tadi itu selesai sudah, enggak batal. Sekarang bagaimana, apa saja yang diperselisihkan? Pertama, qutratul ain, tetesan mata, obat tetesan mata, batal enggak puasanya? Itu perselisihkan nanti. Walaupun nanti kita ambil yang rajih tidak batal ya. Qutratul udhun, kedua tetesan telinga. Telinganya sakit, ditetesin, puasa dia. Yang ketiga, qutratul anf, tetesan hidung ditetesin untuk gurah dan semisalnya. Yang keempat, at-taqtir fil ihlil dzakar, memasukkan selang ke dalam barakallahu fik, saluran untuk orang buang air kecil, kemaluan maksudnya, masuk selang. Apa namanya? Teter. Ma'ruf lah, maksud paham insyaallah ya. Selang itu paham kan, masukkan air itu. Itu maksudnya. Kemudian as-sa'ud itu semacam obat, al-ilaj alladhi yudkhal minal anf, itu obat yang dimasukkan lewat hidung juga. Itu diperselisihkan. Tapi kita ambil kesimpulannya karena panjang beliau nyebutkan.
Wa dhahaba Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa katsirun ahli hadis mimman tamassaku bil athar, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim dan banyak dari kalangan ahli hadis yang berpegang teguh dengan hadis annahu la yuftir, enggak batal. Min hadil asya' wa amsalihha, dari perkara-perkara tersebut tidak batal. Tetesan mata, tetesan hidung, tetesan telinga. Nah, ini hukum asalnya tidak batal ya. Ar-rajih, kata Syekh Zaid Al-Musabi, anna kullama taqaddam la yuftir. Semua yang kita lewati tadi itu, mulai tetesan mata, tetesan telinga, hidung, memasukkan selang dalam kemaluan, nah barakallahu fiik, untuk saluran kencing itu ya, nah atau masuk obat lewat hidung, itu semuanya enggak batalkan puasa. Paham? Li'anna man qala innaha tuftir la burhana indah. Yang mengatakan batal enggak punya hujah dia. Batal puasanya, hujahnya mana? Illa an yasila ila halaqihi, kecuali kalau obat-obat tadi masuk ke tenggorokan. Paham ya? Nah, itu beda lagi. Kecuali masuk sampai kepada tenggorokan, misal qatratul anf, seperti tetesan hidung. Ditetesin hidung biasanya kalau terlalu dalam, kalau dia nggak segera gini, itu biasanya bisa sampai sini kan, terasa kan biasanya. Biasanya yang pernah merasakan, kalau dulu anak pernah merasakan tapi nggak puasa, itu untuk gurah. Itu gurah itu tetesin madu sini, madu yang asli original loh ya, bukan madu palsu ya. Teteskan 2 tetesnya, 1, 2. Panasnya luar biasa, panas luar biasa. Kalau terasa agak mana sini, tapi setelah itu ini keluar semua itu. Ingus-ingus semua itu keluar. Kemudian intinya luar biasa lah. Itu gurah yang manual, panas memang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Syahidnya ada saluran antara tempat hidung dengan tempat tenggorokan, ada salurannya itu. Bisa dipahami? Nah, kata beliau, kecuali kalau sampai ada tenggorokannya, seperti tetesan hidung tadi. Qala Malik wa Syafi'i as-sa'ud la yuftir illa an yanzil ila halqih. Benar. Obat yang dimasukkan lewat hidung tadi tidak batalkan puasa kecuali kalau sampai turun ke tenggorokan. Bisa dipahami? Sudah, kita ambil kesimpulannya itu. Sekarang barakallahu fiik, ada penjelasan lagi. Al-muftiratu fi kitabillahi azza wa jalla wa bis sunnah shahihah salasah hiya. Pembatal-pembatal puasa yang ada dalam Al-Qur'an as-sunnah 3 saja. Makan, minum, jima'. Makan, minum, berhubungan badan. Fa kullu ma jawazal halq, maka semua yang melewati tenggorokan, wa kana yantabiq alaihi ismul akl wa syurb, yang mana yang lewat itu dikenal dengan makanan dan minuman, kamman wa kaifan yu'addu muftira. Berapakah jumlahnya, bagaimana bentuknya, maka dianggap sebagai pembatal puasa. Walaupun bentuknya satu kuku ini, kalau udah tenggorokan, tertelan, ini kita bicara yang sifatnya sengaja loh ya, batal puasanya. Paham ya? Nah, kata beliau barakallahu fiik, oleh karena itu semua yang dikecualikan tadi, selain makanan, minuman, berhubungan badan tadi, hukum asalnya tidak batalkan puasa. Saya pahami kesimpulannya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fiikum. Kita ambil satu hadis, yang mana satu hadis ini kaitannya masalah kafarah bagi orang yang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Karena nanti ada khilaf seputar bagaimana kalau ada safar. Safar itu kan boleh nggak berpuasa, ya kan? Orang safar boleh nggak berbuka? Boleh. Nah, dia safar di bulan Ramadan, kemudian nginep di apartemen atau hotel berhubungan badan, afan. Paham ya? Nah, kafarah enggak? Kan siang hari Ramadan juga. Ini kasusnya kalau dia berpuasa. Kasusnya dia berpuasa mukim. Adapun musafir sudah dapat udzur, dia enggak berpuasa. Enggak terkena kafarah dia. Ini posisi mukim, enggak safar, enggak ada udzur yang lain, dia berhubungan badan dengan atau suami istri, bayar kafarah nanti. Paham ya? Nah, sehingga kalau ada alasan yang lain safar, itu dia batalnya karena safarnya itu. Sehingga ada kafarah itu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau dia safar dan puasa? Nah, safar dan puasa dia berhubungan badan bisa kena. Kenapa kena? Karena dia posisinya puasa. Kecuali kalau dia nggak puasa tadi. Paham ya? Sudah dapat udzur di awal karena dia safar, tapi dia nekat berpuasa gitu loh. Paham ya? Di bulan Ramadan itu bisa kena. Kecuali dia batalkan pembatal yang lain dulu, makan dulu, minum dulu karena safar kan, baru berhubungan badan lain lagi pembahasannya. Bisa dipahami nggak insyaallah?
Ayo kita lanjutkan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Qala malak? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika beliau berkata, pada suatu hari kami duduk-duduk di sisi Nabi SAW, kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki. Faqala, seraya berkata, wahai Rasulullah, aku binasa ini. Aku binasa katanya. Qala, malak kenapa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati. Aku telah berhubungan badan dengan istriku wa ana shaimun, dalam keadaan aku berpuasa. Fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Dalam riwayat yang lain, aku telah berhubungan badan dengan istriku pada apa? Pada Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Satu. Apakah engkau menjumpai seorang budak yang bisa kamu merdekakan? Jadi kafarannya pilihannya satu, bebasan budak. Qala la, enggak ada. Qala fa hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kalau begitu, apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan loh ya, berturut-turut. Qala la, enggak mampu juga. Qala fa hal tajidu it'ama sittina miskinah? Kalau begitu, apakah kamu menjumpai, mendapatkan, mempunyai, memiliki makanan ya yang bisa kamu berikan kepada 60 orang miskin? Qala la. Ternyata orang ini enggak punya apa-apa itu loh. Ya nanti kasihan juga sampai Rasulullah tertawa kan? Nah, sampai Rasulullah tertawa, maksud dalam artian tuh tertawa karena melihat keberadaan orang itu loh. Sudah enggak punya, melanggar gitu loh, paham maksudnya. Nah, kita lihat yang namanya manusia. Kita lihat sini. Qala la, qala fa makatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu 'ala dzalik utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi 'araqin fiha tamrun wal 'araq al-miqtal. Artinya ketika 3 tadi ternyata dia enggak punya sama sekali, budak juga enggak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu juga. Ngasih makan 60 orang miskin juga enggak bisa. Akhirnya Rasulullah diam sejenak. Kemudian tiba-tiba tatkala kami berada dalam keadaan seperti itu, Rasulullah apa? Didatangkan atau Rasulullah mendatangkan dengan apa? Satu keranjang yang berisikan apa? Kurma. Paham ya? Qala aina sa'il? Mana tadi yang bertanya tadi? Qala ana katanya. Aku. Orang tadi yang enggak bisa budak juga enggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu, ngasih makan 60 orang miskin juga enggak mampu. Ana katanya. Qala khudh hadza fatasaddaq bih. Ambil kurma ini, sedekahkan dengannya. Ternyata apa? Sedekah itu kan untuk orang miskin kan, fakir kan. Ternyata dia ngaku enggak ada di sini di wilayah kampung ini atau istilahnya sekitarnya yang lebih miskin daripada aku. Jadi orang ini paling miskin itu loh. Apa maksudnya? Nah, ambil ini sedekahkan dengannya. Faqala rajul ala afqar minni ya Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih fakir dari aku? Maksudnya orang ini ternyata yang paling fakir itu loh. Seharusnya sedekah itu serahkan kepada orang fakir, tapi ternyata dia yang paling fakir. Bisa dipahami enggak? Ayo. Faqala rajul, akhirnya orang tadi mengatakan ala afqar minni ya Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah? Fa wallahi, maka demi Allah ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baitin afqar min ahli baiti. Demi Allah tidak ada di antara wilayah sini, maksudnya makna globalnya wilayah sekitar situ, sekeliling rumah tetangga-tetangga itu, keluarga yang punya rumah yang lebih fakir daripada keluargaku. Ternyata orang ini sudah paling fakir melanggar gitu loh. Paham ya? Nah, yang namanya manusia ya. Akhirnya Rasulullah karena mungkin merasa heran dan merasa apa istilahnya itu kagum dengan kok orang kok berani melanggar itu ya. Fadhahikan nabiyyu hatta badatna anyabuhu. Akhirnya beliau tertawa. Nah, barakallahu fiik hingga nampak taringnya. Paham ya? Nah, maksudnya tertawa karena melihat wah orang ini kok gini gitu ya. Maksudnya suruh merdeka budak enggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, ya kan? Kemudian suruh ngasih makan 60 orang miskin nggak mampu. Sudah dikasih kurma sedekah, ternyata dia yang paling fakir. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah pun apa? Tertawa. Summa kalau begitu at'imhu ahlak, kasih makan kurma ini untuk keluargamu. Masya Allah.
kesimpulannya itu, kesimpulannya. Syahidnya di sini kafarah. Paham ya? Kafarah. Naam. Mana al-harrah itu adalah al-ardu tarkabuha hijarah as-sud. Maksudnya ya, naam wilayah atau lingkungan sekitar situ. Paham ya? Enggak ada yang lebih fakir kecuali keluarga dia. Ini hadisnya ya. Jadi kesimpulannya untuk masalah naam kafarah ya, nah rinciannya bagaimana? Naam berhubungan badan itu kalau sengaja atau tidak sengaja dibahas nanti. Nah, barakallahu fi. Kemudian kalau ada udzur campuran dengan safar nanti bagaimana? Kemudian kalau ternyata istrinya dipaksa bagaimana? Yang bayar kafarah itu istrinya atau suaminya dibayar, nanti dibahas nanti. Kan itu kan kena kafarah kan, tapi yang kena kafarah istrinya atau suaminya gitu loh. Itu nanti dibahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu assalamu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.